Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas determinan matriks. Dimulai dari definisi. Determinan matriks A didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Nah, berarti kita harus paham ya, yang mana diagonal utama, yang mana diagonal sekunder. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwa yang namanya diagonal utama yang seperti ini nih. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini disebut diagonal utama. Nah, sedangkan dari kanan atas ke kiri bawah, ini disebut diagonal sekunder. Perkalian elemen-elemen pada diagonal utama, A kali B. Nah, kalau selisih itu dikurangi. Perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Perhatikan diagonal sekunder kan yang ini. Berarti B dikali C. Selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama, ya ini ya, diagonal utama, dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder yang ini. Nah, jadi singkatnya, determinan matriks sama dengan diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, semoga bisa dipahami ya untuk definisi determinan matriks. Kemudian, pada determinan matriks biasa ada istilah matriks singular. Matriks singular pengertiannya adalah matriks yang nilai determinannya 0. Diingat ya, kalau nanti ada soal, misalkan sebuah matrik A merupakan matriks singular. Berarti matriks singular itu nanti determinannya bernilai 0. Kemudian kalau ada matriks singular, berarti ada matriks non singular. Nah, matriks non singular pengertiannya adalah matriks yang nilai determinannya tidak 0. Oke, selanjutnya untuk simbol atau lambang atau notasi determinan. Misalkan diketahui matriks A dengan elemen-elemen A, B, C, D. Maka simbol determinan A adalah, nah jadi simbolnya seperti ini ya. Determinan A, biasa ditulis det A gitu ya. Berarti ini artinya determinan A. Atau nama matriksnya. Ini kan nama matriksnya matrik A ya. Kemudian diberi tanda garis di kedua sisinya. Tandanya mirip dengan tanda nilai mutlak ya. Nah, kalau pada matrik, tanda ini adalah tanda determinan. Atau elemen-elemennya yang kita beri garis di kedua sisi. Mirip tanda mutlak ya. Nah, kalau di matrik, tanda garis seperti ini adalah lambang determinan. Seperti ini ya, sedikit pengetahuan tentang determinan matriks. Selanjutnya akan kita bahas determinan matriks untuk yang berordo 2x2 dan 3x3. Determinan matriks ordo 2x2. Misalkan diketahui matriks A dengan elemen-elemen A, B, C, D, maka determinannya adalah, jangan lupa untuk determinan ini harus hafal simbolnya ya. Untuk simbol determinan, berarti bisa kita gunakan det A. Berarti ingat, determinan matriks A, pengertian sederhananya adalah diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, ingat ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ada matriks A, elemen-elemennya A, B, C, D, kita pahami diagonal utamanya kan yang ini ya, AB. Diagonal sekundernya BC. Maka determinan untuk matriks A ini adalah det A sama dengan A dikali D, kemudian dikurangi B dikali C. Atau lambang determinan A-nya boleh kita tulis seperti ini. Nah, ini determinan A juga ya, nanti menghitungnya sama. AD dikurangi BC. Nah, atau juga boleh seperti ini. AD dikurangi BC. Oke, misalnya kita ambil salah satu ya, yang ini saja ya. Det A sama dengan AD dikurangi BC. Contoh, diketahui matriks A elemen-elemennya 1, 2, 3, 4. Tentukan determinan matriks A. Nah, jawab. Nah, untuk menentukan determinan matriks A, pertama-tama kita harus tuliskan dulu simbol yang akan kita gunakan. Misal kita akan gunakan det A. Nah, berarti det A sama dengan, ingat pengertiannya, diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Perhatikan di sini diagonal utamanya ke sini ya. Berarti 1 dikali 4 ya. Nah, kemudian dikurangi 2 dikali 3. Nah, maka nilai determinan A-nya 1 dikali 4, 4, dikurangi 2 dikali 3, 6. 4 dikurangi 6, yaitu negatif 2. Jadi nilai determinan matriks A ini adalah negatif 2. Seperti ini ya cara menghitung determinan matriks ordo 2x2. Mudah bukan? Kita lanjut ke determinan matriks ordo 3x3 ya.
Untuk determinan matriks ordo 3x3, di sini saya akan jelaskan dua metode. Yang pertama, metode Sarus, dan yang kedua, metode kofaktor. Perhatikan perbedaannya ya. Misalkan diketahui matriks A berordo 3x3 dengan elemen-elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinannya adalah. Nah, untuk menentukan determinan ini, di sini akan disajikan dua cara, yaitu metode Sarus dan metode kofaktor. Perhatikan ya caranya. Yang pertama, metode Sarus. Jika sebuah matriks yang berordo 3x3, kita mau cari determinannya menggunakan metode Sarus, matriksnya adalah matriks A, maka untuk determinannya, simbolnya kita tulis det A. Det A sama dengan, kita tulis elemen-elemennya, kemudian kita beri tanda determinan. Seperti ini. Lalu kita tuliskan kembali elemen-elemen kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan sini. Di sini elemen-elemen kolom 1 A, D, G ya, kita tulis di sini. A, D, G. Kemudian kolom kedua B, E, H. Nah, seperti ini ya. Kemudian karena tadi pengertian determinan itu secara singkatnya diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, jadi di sini kita bisa tentukan diagonal utamanya dan diagonal sekunder. Perhatikan diagonal utama kan yang dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah, diagonal utamanya perhatikan. Ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 buah diagonal utama. Selanjutnya untuk diagonal sekunder yang dari kanan atas ke kiri bawah ya. Perhatikan di sini. 1, 2, 3. Oke, untuk diagonal utama. Diagonal utama yang ini ya. A dikali E dikali I, A, E, I, ditambah B dikali F dikali G, B, F, G, ditambah C dikali D dikali H. Nah, pahami ya bahwa ini adalah jumlah perkalian elemen-elemen pada diagonal utama. Nah, kemudian dikurangi diagonal sekunder kan? Nah, berarti di sini adalah jumlah perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Perhatikan yang diagonal sekunder yang ini ya, yang diberi kotak merah. Nah, yang pertama ada B kali D kali I ya, maka menjadi BDI. Kemudian ditambah A dikali F dikali H, AFH. Kemudian ditambah C dikali E dikali G. Nah, seperti ini ya, metode Sarus. Kemudian yang kedua, metode kofaktor. Untuk metode kofaktor, jika matriksnya matrik A dengan ordo 3x3, maka determinannya adalah det A sama dengan, caranya adalah kita fokus ke baris pertama. Ingat ya, kita fokus ke baris pertama. Baris pertama punya elemen-elemen A, B, C. Nah, jadi kita tuliskan di sini elemen yang pertama A ya. Nah, A kemudian kita kalikan dengan determinan matrik minor dari elemen A. Matrik minor itu apa sih? Matrik minor adalah apabila misalnya kita pilih A ya di sini. Nah, A ini kita tutup baris dan kolomnya ya. Jadi kita tutup seperti ini. Nah, maka terlihat di sini ada matrik minor. Matrik minornya adalah EFHI ya. Nah, jadi di sini EFHI seperti ini. Nah, kemudian tanda berganti-ganti. Di sini tandanya positif, kemudian di sini dikurangi ya, atau negatif. Nah, kita ambil B sekarang. B. Nah, kemudian B juga dikalikan dengan determinan matrik minor dari B. Nah, untuk elemen B, kita tutup baris dan kolomnya. Seperti ini. Maka di sini akan terlihat matrik minor DFGI ya. Nah, maka di sini DFGI. Nah, kemudian tanda berganti lagi jadi positif ya. Nah, kita ambil sekarang C. Kemudian C dikalikan dengan determinan matrik minor dari C. Perhatikan, elemen C kita tutup baris dan kolomnya seperti ini, maka akan terlihat matrik minor DEGH ya. Jadi di sini DEGH. Nah, seperti ini. Ingat ya bahwa ini adalah lambang determinan. Jadi di sini kita harus menentukan determinan ordo 2x2. Untuk determinan ordo 2x2 itu tinggal mengurangkan diagonal utama dengan diagonal sekunder kan? Berarti EI dikurangi FH, DI dikurangi FG, DH dikurangi EG. Seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa kita hitung seperti ini. Berarti A dikali EI dikurangi FH. Nah, seperti ini. Kemudian dikurangi B yang dikalikan dengan DI dikurangi FG. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah C dikalikan DH dikurangi EG. Nah, seperti ini caranya, nanti tinggal kita hitung kalau dia berupa angka.
Langsung kita terapkan ke soal ya. Contoh soal, diketahui matriks A berorder 3 kali 3, elemen-elemennya 3, 2, 1, negatif 1, 5, 4, 2, 3, 2. Maka determinannya adalah, misalnya kita ingin menggunakan metode Sarus. A, metode Sarus. Perhatikan matriknya matrik ini ya. Berarti untuk metode Sarus, kita tulis det A sama dengan, nah kita tulis seperti ini. Kita tuliskan elemen-elemennya. 3, 2, 1, min 1, 5, 4, 2, 3, 2. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya kita tuliskan elemen-elemen kolom ke-1 dan kolom kedua. Kolom ke-1, 3, min 1, 2 ya. Kemudian kolom kedua, 2, 5, 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan diagonal utama. Di sini ada 1, 2, 3 ya. Berarti kita jumlahkan perkaliannya. 3 dikali 5, 15, 15 dikali 2, 30. Kemudian ditambah 2 dikali 4, 8, 8 dikali 2, 16. Kemudian ditambah 1 dikali negatif 1, negatif 1, negatif 1 dikali 3 berarti negatif 3, seperti ini. Nah, ini jumlah perkalian-perkalian pada diagonal utama. Kita tahu ini diagonal utama, maka sekarang kita kurangkan dengan diagonal sekunder. Untuk diagonal sekunder ke sini kan 1, 2, 3. Kemudian kita kalikan 2 dikali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 dikali 2 berarti negatif 4. Kemudian ditambah 3 dikali 4, 12. 12 dikali 3, 36. Kemudian ditambah 1 dikali 5, 5. 5 dikali 2, 10. Kemudian kita hitung. 30 ditambah 16, 46. 46 dikurangi 3. Berarti 43. Nah, ini diagonal utama tadi ya. Kemudian dikurangi diagonal sekunder. Diagonal sekundernya yang ini. Negatif 4 ditambah 36, 32. 32 ditambah 10 berarti 42. Nah, maka kita dapatkan determinannya 43 dikurangi 42, yaitu 1. Nah, berarti determinan matrik A ini kita cari menggunakan metode Sarus, mendapatkan hasil yaitu 1. Selanjutnya, apabila kita ingin menggunakan metode kofaktor, maka determinan A, kita fokus ke baris pertama ya. Di sini ada 3, 2, 1. Ya, berarti pertama-tama kita kalikan angka 3. 3 kita kalikan dengan matrik minor untuk elemen ini, 3 ini. Matrik minornya kita peroleh dengan cara kita tutup baris dan kolomnya. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan matrik minor 5, 4, 3, 2. Nah, kita tulis di sini 5, 4, 3, 2. Nah, kemudian sekarang 2 ya. Nah, 2 ini berganti tanda ya. Jadi dikurangi 2. Nah, 2 dikalikan dengan matrik minor dari 2 ini. Matrik minornya kita peroleh dengan cara kita tutup baris dan kolomnya. Kita dapatkan matrik minor negatif 1, 4, 2, 2 ya. Berarti kita tulis di sini negatif 1, 4, 2, 2. Nah, kemudian sekarang 1 ya. Nah, 1 ini berganti tanda. Jadi ditambah 1 dikali determinan matrik minor dari 1 yang ini. Kita tutup baris dan kolomnya. Nah, maka kita peroleh matrik minor negatif 1, 5, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita hitung 3. Ini kan kita tahu ini adalah lambang determinan. Berarti di sini kita harus cari determinan untuk matrik order 2 kali 2, di mana determinan itu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Seperti itu ya. Berarti dikali 5 dikali 2, 10. Kemudian dikurangi 4 dikali 3, 12. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kan dikurangi 2. Nah, ini determinan matrik order 2 kali 2. Berarti diagonal utama negatif 1 dikali 2, negatif 2 dikurangi diagonal sekunder 4 dikali 2, 8. Kemudian di sini ditambah 1, kemudian dikalikan dengan determinan dari ini nih. Negatif 1 dikali 3, berarti negatif 3. Kemudian dikurangi diagonal sekundernya 5 dikali 2, 10. Selanjutnya kita hitung lagi, berarti 3 dikali 10 dikurangi 12, negatif 2. Dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 8 berarti negatif 10 ya. Kemudian ditambah 1 dikali negatif 3 dikurangi 10 berarti negatif 13. Kemudian kita hitung lagi 3 dikali negatif 2 berarti negatif 6. Kemudian negatif 2 dikali negatif 10. Ini perkalian ya, ingat. Negatif 2 dikali negatif 10 berarti positif ya. Positif 20. Kemudian ditambah 1 dikali, ini ya dikali ya, 1 dikali negatif 13, berarti dikurangi 13. Kemudian kita hitung lagi, negatif 6 ditambah 20,
14. 14 dikurangi 13, 1. Nah, maka menggunakan metode kofaktor juga sama, hasilnya 1. Jadi kalian nanti bisa pilih mau menggunakan metode Sarus ataupun mau menggunakan metode kofaktor untuk mencari determinan matriks berorder 3 kali 3. Selanjutnya kita bahas soal PAS ya. Soal nomor 1, diketahui matriks A berorder 2 kali 2, 1 negatif 2, 3, 2, dan matriks B 2, 4, negatif 3, 5. Jika matriks P sama dengan matriks A dikali matriks B, maka determinan matriks P adalah A negatif 132, B negatif 48, C 160, D 170, E 176. Nah, untuk soal ini perhatikan kesamaan dua matriks di sini ya. Kita tuliskan matriks P sama dengan matriks A dikali matriks B ya. Kalau ditanya determinan P, berarti kita harus tentukan dulu matriks P-nya. Di mana matriks P ini adalah hasil perkalian antara matriks A dan matriks B. Nah, jadi kita kalikan matriks A, kita tulis 1, negatif 2, 3, 2. Kemudian dikalikan dengan matriks B, 2, 4, negatif 3, 5. Berarti kita gunakan konsep perkalian dua matriks ya. Kita lihat di sini, matriks A ordonya 2 kali 2, matriks B ordonya juga 2 kali 2. Maka akan menghasilkan matriks C yang ordonya 2 kali 2 ya. Nah, jadi kita tahu nih, nanti hasilnya adalah matriks berordo 2 kali 2. Seperti ini ya. Oke, kita pahami ini adalah baris 1 kolom 1 kan. Ini baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Nah, ini adalah baris 1 kolom 1. Berarti kita kalikan baris 1 dengan kolom 1. 1 dikali 2, 2 ditambah negatif 2 dikali negatif 3, positif 6 ya. Berarti 6 ditambah 2. Berarti ini 8. Kemudian ini adalah baris ke-1 kolom kedua, berarti kita kalikan baris ke-1 dengan kolom kedua. Berarti 1 dikali 4, 4. Negatif 2 dikali 5, negatif 10. Berarti 4 ditambah negatif 10, berarti negatif 6. Kemudian pahami ini adalah baris kedua kolom ke-1 ya. Berarti kita kalikan baris kedua kolom ke-1. 3 dikali 2, 6. Kemudian ditambah 2 dikali negatif 3, negatif 6. 6 ditambah negatif 6 berarti hasilnya adalah 0. Nah, kemudian ini adalah baris kedua kolom kedua, berarti kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua. 3 dikali 4, 12. Ditambah 2 dikali 5, 10. 12 tambah 10 berarti kan 22. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ini adalah matriks P ya. Maka determinan matriks P adalah, lihat di sini, untuk determinan berorder 2 kali 2 ya, berarti diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. 8 dikali 22, 176 dikurangi negatif 6 kali 00 berarti. Nah, berarti kita ketahui determinan P adalah 176 dikurangi 0. Berarti hasilnya adalah 176. Nah, jadi jawabannya adalah option E ya, 176. Soal nomor 2, diketahui matriks A, order 2 kali 2, K1, 3, 2K. Jika determinan A sama dengan 15, nilai K lebih dari 0, yang memenuhi adalah A, 3, B, 4, C, 6, D, 8, E, 9. Nah, pembahasan, perhatikan di sini diketahui matriks A dan determinan A sama dengan 15. Berarti kita mulai dari sini ya. Determinan A sama dengan 15. Karena ini ordo 2 kali 2 ya, berarti diagonal utama dikurangi diagonal sekunder ya. K dikali 2K berarti kan 2K kuadrat. Kemudian dikurangi diagonal sekunder 1 dikali 3. 3. Tadi di sini determinan A ini sama dengan 15. Berarti 2K kuadrat dikurangi 3 ini sama dengan 15. Nah, kemudian kita ambil pernyataan yang ini saja ya. 2K kuadrat dikurangi 3 sama dengan 15. Kita harus cari nilai K lebih dari 0 yang memenuhi. Nah, berarti kita peroleh 2K kuadrat sama dengan 15. Nah, di sini kan negatif 3, berarti pindah ruas ya. Jadi, tambah 3. Berarti 2K kuadrat sama dengan 15 tambah 3, 18. Berarti K kuadratnya adalah 18 per 2 ya, 9. Nah, kalau di sini kita peroleh K kuadrat sama dengan 9. Nah, K ini kan ada 2 ya. K kuadrat itu K dikali K. Nah, berarti kita akan mendapatkan dua buah nilai K. Misalkan K-nya K1 dan K2, maka nilainya akan
positif atau negatif? Akar 9. Nah, dari sini kita peroleh dua buah nilai K. K yang pertama yang positif, berarti positif akar 9 berarti 3. Ya, kemudian K yang kedua, yang negatifnya, negatif akar 9 berarti negatif 3. Nah, yang ditanya adalah nilai K lebih dari 0. Nilai K yang lebih dari 0 ini, kalau lebih dari 0, nama lainnya adalah positif. Ya, angka-angka yang lebih dari 0 kan positif. Berarti kita ambil nilai K yang positif, yaitu 3. Nah, jadi jawabannya adalah option A. Nilai K lebih dari 0 yang memenuhi adalah 3. Soal nomor 3, jika matrik A dikali matrik B, ordo 2 kali 2, 2, 0, 0, 2, dan determinan A sama dengan 2, maka determinan B A pangkat negatif 1 sama dengan pilihannya A 8, B 6, C 4, D 2, E 1. Oke, untuk soal ini, perhatikan determinan A sama dengan 2. Nah, determinan A ini kan lambangnya boleh seperti ini ya. Ini lambang determinan juga. Ini artinya determinan A. Nah, kalau determinan B juga udah jelas. Lambangnya seperti ini. Kemudian kalau determinan matrik A pangkat negatif 1. Ingat nih, kalau misalnya kita punya bilangan bulat, 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 ini bisa ditulis 1/2 kan? Ya, ini sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, jadi untuk matrik juga sama. Kalau misalnya ada determinan A, kemudian dipangkatkan negatif 1, berarti ini bisa ditulis 1 per determinan A. Nah, jadi konsep ini kita bisa gunakan ke sini. Nah, jadi untuk soal ini, perhatikan di sini diketahui matrik AB 2002, determinan A sama dengan 2, bisa kita tulis determinan A sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kan ada matrik AB ya, berarti bisa kita tulis determinan AB adalah diagonal utama dikurangi diagonal sekunder ya. Berarti 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 0, berarti determinan AB-nya adalah 4. Di mana determinan AB ini adalah determinan A dikali determinan B, yaitu 4. Kita ketahui ya bahwa nilai determinan A-nya adalah 2. Berarti 2 dikali determinan B sama dengan 4. Maka determinan B nilainya adalah 4/2 kan? Maka determinan B kita peroleh nilainya juga 2. Determinan A 2, determinan B 2. Yang ditanyakan adalah determinan B A pangkat negatif 1. Determinan B A pangkat negatif 1 ini bisa kita buat menjadi determinan B dikali determinan A inverse. Seperti ini. Maka determinan A pangkat negatif 1 bisa kita tulis 1 per determinan A. Nah, jadi determinan B-nya tadi sudah kita peroleh 2 ya. Nah, kemudian dikali 1 per determinan A. Determinan A-nya 2. Nah, jadi 2 dikali 1/2, berarti 2 bagi 2, 1 ya. Nah, jadi determinan B A pangkat negatif 1 hasilnya adalah 1. Nah, jadi jawabannya adalah option E. Soal nomor 4, diketahui matriks C ordo 2 kali 2, elemen-elemennya X dikurangi 4, 3, X dikurangi 4, X adalah matriks singular. Tentukan nilai X yang memenuhi. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah nilai X. Di sini ya ada nilai X, nilai X. Nah, di sini perlu diingat juga nih, matriks singular. Matriks singular di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwa matriks singular adalah matriks yang determinannya 0. Nah, kalau di sini diketahui matriks C adalah matriks singular, berarti kita dapat simpulkan bahwa determinan matriks C nilainya adalah sama dengan 0. Nah, jadi sekarang kita perhatikan determinan C. Kita perhatikan matriks C-nya. Determinan matriks C karena di sini ordonya 2 kali 2, berarti kita cukup kalikan diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Diagonal utamanya yang ini ya, berarti X dikurangi 4 dikali X. Kita tulis X dikurangi 4 dikali X. Kemudian dikurangi dengan diagonal sekundernya ini ya, 3 dikali X dikurangi 4. Sama dengan 0 kan? Oke, kemudian ini kita kalikan, berarti kita kalikan satu-satu ya, seperti ini ya. X dikali X berarti X kuadrat. X dikali negatif 4 berarti negatif 4X. Kemudian negatif 3 dikalikan ke X berarti negatif 3X. Negatif 3 dikali negatif 4 berarti positif 12. Nah, ini sama dengan 0. Oke, kemudian kita hitung lagi X kuadrat
dikurangi 4x dikurangi 3x berarti dikurangi 7x, kemudian ditambah 12 sama dengan 0. Yang diminta adalah nilai x. Perhatikan di sini adalah bentuk persamaan kuadrat. Untuk menentukan nilai x-nya berarti kita harus faktorkan ya, karena di sini a-nya sudah 1, berarti kita faktorkan. Berarti kita tentukan dua angka apabila dijumlahkan negatif 7. Nah, negatif 7 seperti ini ya. Kemudian apabila dikalikan hasilnya adalah 12. 12 itu faktornya ada 1 kali 12, ada 2 dikali 6, ada 3 dikali 4 ya. Nah, yang menghasilkan angka 7 kira-kira yang ini ya. 3 dengan 4 berarti angkanya 3 dengan 4. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7 berarti keduanya negatif. Kalau dikalikan hasilnya positif 12 berarti angkanya adalah negatif 3 dan negatif 4. Jadi x dikurangi 3, x dikurangi 4 seperti ini. Maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3 atau nilai x-nya sama dengan 4. Maka nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Nah, seperti ini ya untuk soal uraiannya. Soal nomor 5, diketahui matriks A sama dengan 2x tambah 1, x dikurangi 1, 3x. Jika determinan A sama dengan 27, maka jumlah semua nilai x yang memenuhi adalah A negatif 2, B negatif 1, C 0, D 1, E 2. Perhatikan di sini yang ditanya adalah jumlah semua nilai x. Berarti kemungkinan ada beberapa nilai x yang didapatkan ya. Di sini diketahui jika determinan A sama dengan 27, kita tuliskan dulu. Determinan A katanya adalah 27. Di sini kan ada matrik A-nya ya. Berarti kita bisa hitung. Determinan A itu 27 diperoleh dari perkalian diagonal utama dikurangi diagonal sekunder kan? Oke, untuk diagonal utamanya ini ya, 2x tambah 1 dikali x. Nah, kemudian dikurangi elemen-elemen pada diagonal sekunder. Di sini ada 3 dikali x dikurangi 1 ya. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Sama dengan 27 katanya. Nah, jadi sekarang kita hitung ini ya. Berarti kita kalikan ke masing-masing ya. X dikali 2x berarti 2x kuadrat. Nah, kemudian x dikali 1 berarti tambah x ya. Ini untuk diagonal utama. Kemudian dikurangi yang diagonal sekundernya. 3 dikali x, 3x. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Nah, ini sama dengan 27 ya. Kan sekarang karena ini diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, negatif ini kan bisa dikalikan ke sini ya. Nah, jadi 2x kuadrat ditambah x, negatif dikali 3x berarti negatif 3x, sedangkan negatif dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Kemudian sama dengan 27. Perhatikan di sini ada x kuadrat, ada x. Nah, ini kemungkinan menjadi persamaan kuadrat ya. Berarti kita hitung 2x kuadrat, x dikurangi 3x berarti negatif 2x ya. Kemudian ini ditambah 3. Nah, di sini di ruas kanan ada positif 27, berarti menjadi negatif 27 sama dengan 0. Nah, perhatikan lagi di sini masih bisa kita hitung ya, berarti menjadi 2x kuadrat dikurangi 2x, 3 dikurangi 27 berarti negatif 24 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan, lihat di sini ada faktor yang sama 2 ya, 2 bisa kita keluarkan, maka menjadi x kuadrat dikurangi x ya, dikurangi 12. Atau ini tuh disederhanakan ya menjadi ini gitu ya. Nah, sekarang kita faktorkan ini berarti kan, karena ini A-nya sudah 1, berarti bentuknya akan seperti ini. 2. Nah, seperti ini kan. Di sini X, di sini X. A-nya berarti 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 12 ya. Angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B? B-nya negatif 1, kemudian kalau dikalikan hasilnya yang C-nya negatif 12. Faktor dari 12, 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang menghasilkan 1 kemungkinan yang ini ya, 3 dengan 4 kan. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Berarti ini negatif 4 ya. Nah, 3 kali negatif 4, negatif 12. Berarti angkanya positif 3, negatif 4. Nah, maka dari sini kita peroleh nilai X-nya ya. X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Atau X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Nah, berarti kita dapatkan dua buah nilai X, yaitu negatif 3 atau 4. Yang ditanya adalah jumlah semua nilai X yang memenuhi. Berarti kalau misalnya ini X1,
Ini X2 ya, berarti yang ditanya adalah X1 ditambah X2. Nah, X1-nya negatif 3, kemudian ditambah X2-nya 4. Nah, berarti X1 ditambah X2 hasilnya adalah negatif 3 tambah 4. Hasilnya adalah 1. Nah, jadi jawabannya adalah option D. Jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah 1. Demikianlah pembahasan kita tentang konsep determinan matriks ordo 2x2 dan 3x3. Kita juga sudah bahas 5 buah contoh soal PAS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.